Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Iya. Baik. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi ini, Pak mau cek dulu kehadiran kalian ya. Cek dulu kehadiran kalian. Ada yang hari ini tidak masuk? Ada. Ada. Iya, Pak. Elizabeth, Ratnasari, Ada, Pak. Adela, Ada, Pak. Emmanuel, Ada Pak. Franciscus, Ada Pak. ada. Alvin, Ada Pak. Agustinus, Ada Pak. Levita, Alfa. Alfa, Maria Dasinta, Alfa. Alfa. Kevi Lianti, Ada, Pak. Arianus, Ada Pak. Marielita, Alfa. Jeremias, Marcelinus, Ada Pak. Yohanes, Johannes Alfa. Lukas, Ada Pak. Satrius, Agnes, Alfa. Puteri. Ada, Pak. Ada. Ada yang tidak hadir, ada yang apa, ada yang izin, ada yang sakit. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Kepada pembawa doa, Pak mau persilakan. Silakan siapa? Oke, mari. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dalam Yesus. Santa Maria Clara, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pada minggu yang lalu, yaitu bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila. Subbabnya yaitu upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menegakkan pelanggaran HAM. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis upaya penanganan HAM. Baik. Sebelum kita membahas materi tentang upaya-upaya penegakan HAM, Pak mau tanya dulu kalian tentang materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Ada. Siapa? Silakan. Tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berarti kalian masih ingat materi minggu lalu. Oke. Sebelum kita masuk dalam kegiatan, untuk menambah semangat pagi kita menyanyikan dulu sebuah lagu ya. Ya, Pak. Sebuah lagu wajib nasional. Oke, siapa yang mau memimpin? Terserah lagu wajibnya apa. Turun depan silat ya. Ya, Pak. Oke. Pakai berdiri. Kita berdiri sambil kita bernyanyi. Silakan. Siapa yang mau angkat lagu? Mana pakai? Garuda Pancasila. Iya. Garuda Pancasila. Pancasila.
Yang pertama, Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap kebebasan hak asasi manusia yang universal melalui upaya penegakan hak asasi manusia. ya yang berikut. Siapa yang mau baca? Bangsa Indonesia dalam menegakkan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ya. Siapa lagi? Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis yaitu 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM serta lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Yang keempat, pembentukan pengadilan HAM. Oke, itu yang pertama ya. Ya, Yang kedua adalah upaya penanganan kasus HAM di Indonesia. Arif, silakan baca yang pertama. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. yang berikutnya lagi. Meningkatkan kewawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Baik. Materinya tadi upaya penegakan HAM di Indonesia. Sekarang kita disiapkan salah satu video. Setelah kalian menonton video tersebut, kalian catat, kalian simak baik-baik. Setelah itu kalian bertanya. Oke. Duduk yang rapi. Setelah itu kalian menonton video yang ditayangkan di papan ya. Oke, baik. sedang melakukan demo. Tuntutan mereka, para koruptor agar dihukum mati. Pada gambar berikutnya masih tentang demo, tapi dilakukan oleh orang tua dari mahasiswa Trisakti korban kerusuhan 21 Mei 1998. Mereka semua menuntut keadilan. Anak-anak, menurut kalian, apakah upaya mereka sudah merupakan upaya penegakan hak asasi manusia? Tepat sekali. Upaya yang mereka lakukan tujuannya untuk menegakkan hak asasi manusia. Sekarang kita akan lebih perdalam lagi materi kita tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Di dalam materi ini, kita akan membahas beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Pada upaya pemerintah ini, kita akan bagi-bagi menjadi beberapa hal lagi, di antaranya upaya pencegahan atau yang biasa disebut preventif dan upaya penindakan atau yang biasa disebut represif. Untuk upaya pencegahan atau preventif diantaranya 1. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM dan pengadilan HAM. Kalian sudah belajar bahwa undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua yaitu pemerintah mengadakan penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat. Untuk upaya yang kedua yaitu upaya penindakan atau upaya represi.
Di sini ada 5 upaya yang dilakukan pemerintah sebagai upaya represif. Di antaranya yang pertama, memberikan pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. Kedua, menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. Yang ketiga, menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM. Yang keempat, mencari data dan informasi pelanggaran HAM. Dan yang kelima, menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau mungkin pandangan para ahli. Anak-anak, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM selain secara preventif dan represif juga bisa dilakukan dengan cara membentuk lembaga-lembaga HAM. Lembaga HAM yang pertama yaitu Komnas HAM atau biasa disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993. Fungsi dari Komnas HAM adalah mengkaji, meneliti, mengadakan penyuluhan, pemantauan, serta mediasi jika terjadi pelanggaran terhadap HAM. Sedangkan tujuan dibentuknya Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Lembaga yang kedua yang sering kalian dengar yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disingkat KPAI. Untuk tugas dari KPAI adalah melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak kepada pemerintah. Adapun tujuannya adalah memberikan jaminan terhadap hak-hak anak. Berikutnya lembaganya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tujuan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah untuk menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan. Pemerintah juga membentuk Lembaga Kementerian Hukum dan HAM, di mana tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas terutama di bidang hukum dan HAM. Untuk yang kedua, upaya pemerintah yaitu membentuk instrumen-instrumen HAM. Instrumen yang pertama yaitu Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk instrumen yang kedua yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Yang ketiga, Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 yang kemudian diikuti dengan Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Yang kelima, Peraturan Perundangan tentang Perlindungan Anak-anak Indonesia. Dan yang terakhir yaitu meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional. Anak-anak, untuk yang ketiga, pemerintah melakukan atau membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara, terutama untuk pelanggaran HAM berat. Yang kedua yaitu upaya menangani kasus pelanggaran HAM. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu bagaimana upaya mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Untuk upaya mencegah pelanggaran hak asasi manusia di sini ada yang pertama dengan cara menegakkan supremasi hukum, di mana hukum diposisikan pada tempat yang tertinggi, dan demokrasi yang merupakan hak yang setara bagi warga negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan, baik secara formal misalnya sekolah atau perguruan tinggi, maupun pendidikan non-formal, misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan atau mungkin kursus-kursus. Kemudian berikutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Untuk yang kedua, membangun harmonisasi hak asasi manusia. Bagaimana caranya untuk membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Anak-anak, terhadap korban pelanggaran HAM, pemerintah memberikan 3 hak sesuai dengan keputusan pengadilan. Apa saja hak itu? Yang pertama yaitu hak kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini harus sesuai dengan keputusan pengadilan tentunya. Hak yang kedua yaitu hak restitusi, yaitu adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Misalnya pengembalian hak milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan, atau mungkin ganti rugi untuk penderitaan. Hak yang ketiga yaitu hak rehabilitasi, yaitu pemulihan pada kedudukan atau keadaan semula. Contohnya pemulihan kehormatan, nama baik, jabatan, dan lain-lain. Anak-anak, refleksi kita untuk materi hari ini yaitu renungkanlah hal-hal berikut, serta cobalah untuk memberi jawaban dengan penuh kejujuran. Dalam kenyataannya, manakah yang lebih sering kalian dahulukan antara hak dan kewajiban? Pernahkah kalian melalaikan kewajiban? Apabila pernah, jenis kewajiban apa yang sering kalian lalaikan? Hal apa yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia? Kalian renungkan sekali lagi dan berusahalah untuk menjawab dengan jujur. Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar manusia terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Anak-anak, sekarang ingat, seseorang mendapatkan haknya karena kewajibannya sudah dipenuhi. Baiklah, waktunya sekarang kalian harus mengerjakan uji kompetensi. Ada 5 soal yang harus kalian jawab pada materi ini. Yang pertama, jelaskan makna hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut. Pertanyaan. Oke. Kalian sudah menyimak video ya? Sudah apa belum? Sudah ya?
sudah menyimak tentang upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Siapa yang mau ingin bertanya? Yang sudah ditanyakan tiga tadi. Siapa? Oke, berdiri, silakan. Pertanyaannya silakan. Lembaga-lembaga apakah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia sertakan dengan tugasnya? Oh ya, pertanyaannya lembaga-lembaga apakah yang menegakkan HAM di Indonesia disertakan dengan tugas dari lembaga. Oke. Siapa di antara teman-teman yang lain? Silakan. Siapa namanya? Ya. Oke. 1. Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tugas dari Komnas HAM: 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tugas dari KPAI pada pasal 76 Undang-Undang dijelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. 2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. 3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. 4. Menerima dan melakukan penilaian atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. 5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Lembaga ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Tugas dari Komnas Perempuan: 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. 2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. 3. Memantau dan melapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban. Oke, itu saja. Ya, Pak. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan dulu untuk. Oke, silakan dulu kembali. Masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, kalian sudah dulu berkelompok kan? Iya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kalau begitu, Pak akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD itu sudah ada petunjuk kan? Ya itu kalian diskusikan ya. Diskusikan. Kelompok yang pertama, yang mana kelompok pertama? Yaitu mencari upaya contoh perilaku yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang mana? Nah, itu juga sama. Cari contoh perilaku dalam upaya penegakan HAM di lingkungan yang nomor kedua. Kelompok yang kedua di lingkungan mana? Kelompok 2 lingkungan sekolah. Kelompok 3 di lingkungan masyarakat, dan kelompok 4 di lingkungan bangsa dan negara. Oke, kalian punya waktu 20 menit ya? Dan sekarang silakan bekerja. Lihat di buku ya. Lihat di buku paket.
Kalau yang punya HP silakan searching di Google ya, di internet silakan. Kalau video. Waktu kalian 20 menit ya, silakan diskusi. Kalau memang ada kendala silakan tanya ya. Boleh tanya di Pak. Kalau ada yang masih bingung silakan tanya.
Dalam berapa? 5 menit.
Baca saja. Ada bendera Isa.
Oke, sudah semua kan? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 Sudah, Pak. kelompok 4 Sudah. sudah. Oke. Kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Kelompok 1. Ya, di sini saja. Perhatikan ya, perhatikan teman dari kelompok yang mau mempresentasi. Perhatikan yang di belakang kelompok 4. Oke, silakan. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi, Ronald. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami kepada pemateri. Silakan. Contoh perilaku yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mendukung penegakan hak asasi manusia di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. 2. Mendengarkan nasihat ayah dan ibu. 3. Tidak menghela saat anggota keluarga berbicara. 4. Menghormati anggota keluarga yang lebih tua. 5. Menyayangi anggota keluarga yang lebih muda. 6. Saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah. 7. Mengajari adik memahami materi pembelajaran. 8. Tidak mengganggu kakak yang sedang belajar. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, saya persilakan. Oke, dari kelompok 1 memberi kesempatan kepada kelompok 2, 3 dan 4 untuk bertanya tentang materi yang dibawakan, yaitu contoh dari perilaku upaya atau mendukung upaya penegakan HAM Indonesia. Silakan yang mau bertanya, silakan. Oh, dari kelompok 2. Oke, silakan. Upaya apa dalam penegakan HAM dalam lingkungan keluarga? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kalian.
Upaya-upaya dalam hubungan keluarga yaitu yang pertama, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. 2. Mendengarkan nasihat ayah dan ibu. 3. Menghormati anggota keluarga yang lebih tua. 4. Tidak mencela saat anggota keluarga berbicara. 5. Menyadari anggota keluarga yang lebih tua. 6. Saling bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah. 7. Tidak mengganggu kakak yang sedang belajar. 8. Mengajari adik memahami materi pembelajaran. Sekian dan terima kasih dari penjelasan kelompok. Moderator silakan. Sekian dari kelompok kami. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau usul saran, maka presentasi kami tutup. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kembali. Baik, kalau ada yang kelompok yang mau bertanya, pertanyaannya begini. Kami dari kelompok, contohnya kelompok 2, ingin bertanya. Pertanyaannya, upaya-upaya apa? Jangan langsung kamu kaget sudah upaya. Begitu ya pertanyaannya. Baik, berikutnya dari kelompok 2. Oke, silakan. Moderator dan juga oke. Ini nanti Pak tidak terlihat kamu. Oke, silakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada yang membawa materi, saya persilakan. Contoh perilaku yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mendukung peningkatan hak asasi manusia yang di lingkungan sekolah yaitu sebagai berikut. 1. Menghormati bapak atau ibu guru. 2. Menyayangi teman. 3. Mematuhi teman dalam memahami materi pembelajaran. 4. Menaati peraturan yang berlaku di sekolah. 5. Tidak membeda-bedakan ras dalam berteman. 6. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. 7. Menghargai teman yang berbeda pendapat. 8. Bekerja sama dalam menjalankan tugas kelas. Sekian dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang mau bertanya atau kasih saran, saya persilakan. Moderator kasih kesempatan untuk kelompok yang lain mau memberikan usul saran atau pertanyaan, silakan. Kelompok mana? Dari kelompok 2. Oke, silakan berdiri. 1. Baik, kami akan bertanya upaya-upaya apa dalam penegakan HAM di lingkungan sekolah. Silakan. Upaya di lingkungan sekolah yaitu menghormati bapak atau ibu guru, menyayangi teman, membantu teman dalam memahami materi pembelajaran, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, tidak membeda-bedakan ras dalam berteman, tidak memaksakan kepada teman, menghargai teman yang berbeda pendapat, bekerja sama dalam menjalankan tugas kelas. Sekian dan terima kasih teman yang sudah memberikan kasih saran. Sekarang teman lain yang lain tidak memberikan pertanyaan dari kelompok kami. Sekarang hasil diskusi kami tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Sekarang kami mau dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembawa materi saya persilakan. Contoh perilaku yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mendukung penegakan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat yaitu sebagai berikut. 1. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di masyarakat. 2. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sekarang kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari membawa materi saya persilakan.
Contoh perilaku yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mendukung penegakan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat yaitu sebagai berikut. 1. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di masyarakat. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan RT. 3. Saling menghormati antar tetangga. 4. Menjenguk tetangga yang sakit. 5. Mengikuti kegiatan kemasyarakatan. 6. Tidak membuat kebisingan yang dapat mengganggu warga sekitar. 7. Membantu tetangga yang sedang kesusahan. Baik, jika ada usul atau saran atau pertanyaan dari teman-teman, silakan. Saya lupa dua pertanyaan. Pertanyaannya upaya apa yang mendukung hal lingkungan masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Upaya dalam mendukung penegakan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat yaitu 1. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di masyarakat. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan RT. 3. Saling menghormati antar tetangga. 4. Menjenguk tetangga yang sakit. 5. Mengikuti kegiatan kemasyarakatan. 6. Tidak membuat kebisingan yang dapat mengganggu warga sekitar. 7. Membantu tetangga yang sedang kesusahan. Bagaimana dengan jawaban kami dari kelompok 3? Pas. Baik, kalau sudah pas atau tidak ada saran lagi, maka presentasi kami tutup. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok apa? Silakan tunjukkan personam. Mudah-mudahan kelompok 4 ini lebih wah. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pembahasan materi saya berikan. Contoh perilaku yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mendukung penegakan hak asasi manusia di lingkungan bangsa dan negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan sosialisasi dan seminar-seminar yang terkait dengan penegakan HAM. Yang keempat, aktif dalam Baik, tadi kita sudah mempelajari ya, pelajaran tentang upaya-upaya penegakan HAM. Pak mau tanya dulu, mau tanya atau memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran tadi? Oke, silakan. Berdasarkan penjelasan materi upaya penegakan HAM, maka saya dapat menyimpulkan bahwa 1. Upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM. 2. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat, meningkatkan profesionalis lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu untuk oke. Berarti ada yang sudah bisa membuat kesimpulan tentang upaya-upaya penegakan hak asasi manusia. Yaitu pertama, upaya penegakan HAM yaitu yang sudah dilakukan pemerintah yaitu bahwa membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang pertama, yang kedua tentang instrumen HAM
Yang ketiga tentang pembentukan pengadilan HAM. Upaya pencegahannya yaitu dengan meningkatkan pengawasan, memberikan pemahaman tentang kesadaran HAM kepada masyarakat. Oke. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kali ini, Pak mau tanya lagi. Mau tanya, apakah kalian merasa senang tentang pembelajaran kali ini? Senang. Kenapa sampai bisa kamu merasa senang? Bisa memahami. Ada lagi? Karena apa? Karena nonton video. Ya, baik kalau begitu. Apakah Pak mengajarnya terlalu cepat? Atau terlalu lambat? Baik, kalau begitu untuk mengetahui pemahaman kalian tentang upaya-upaya penegakan hak asasi manusia, Pak memberikan kamu post-test. Post-testnya itu ada 2 soal. Nanti soalnya Pak bagikan ya. Kerjanya ini masing-masing ya. Soal bagikan. Pekerjaannya ini Pak beri waktu 5 menit ya. Setelah 5 menit dikumpulkan. Oke, silakan bekerja masing-masing ya. Cuma 2 nomor saja. Silakan. Kerja masing-masing ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Lagi 2 menit ya. Ya Pak.
Sudah semua? Sudah. Oke, sudah silakan kumpul. Baik, pekerjaan kalian, postes kalian, pas sudah periksa dan hasilnya cukup memuaskan. Jadi kalian bisa memahami semua ya, tentang upaya-upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, pagi ini, Pak mau bertanya lagi? Ada pertanyaan? Ya, ada sudah mulai semua? Oke. Oh ya, untuk minggu depan kita akan membahas materi yang sama juga, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia pada perspektif perdata. Nah, untuk minggu depan tugasnya yaitu kalian membaca buku paket yang sudah disediakan, yaitu tentang harmonisasi tadi ya. Cari di buku paket atau di internet, banyak sumber ya. Setelah itu minggu depan kita mulai dengan kegiatan. Baik, tadi kita awal kegiatan dengan berdoa. Sekarang kita akhiri kegiatan juga harus dengan berdoa. Oke. Membawa doa silakan. Doa